Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Cangga Pratama. Saya akan mempresentasikan materi dana pensiun dan kartu plastik. Yang pertama ada pengertian dana pensiun. Dana pensiun merupakan hak pekerja yang sudah bekerja dalam kurun waktu tertentu, telah memasuki usia pensiun maupun terkait dengan perjanjian kerja yang telah disepakati. Yang selanjutnya ada manfaat dana pensiun. Sementara itu, bagi karyawan yang menerima dana pensiun, ada juga manfaat yang bisa diperoleh, seperti adanya jaminan masa tua, di mana karyawan tersebut sudah tidak bisa lagi bekerja karena batasan usia, sehingga ini dapat menjadi jaminan yang baik di masa depan. Ada juga memberikan jaminan di masa tua serta meningkatkan motivasi dalam bekerja, karena adanya tujuan yang harus diraih. Yang selanjutnya sedangkan bagi lembaga pengelola dana pensiun, tentunya mereka juga memiliki tujuan dalam menyelenggarakan dana pensiun, yaitu sebagai kegiatan yang berguna untuk mengelola serta memperoleh keuntungan dari berbagai kegiatan investasi yang dilakukan. Yang terakhir menjadi sebuah dukungan yang ditunjukkan kepada program pemerintah yang sedang dijalankan. Kelebihan dan kekurangan dana pensiun. Kelebihan menjadi suatu akomodasi bagi para pekerja yang telah melakukan loyalitas bagi perusahaan. Jumlah uang pensiun akan ditentukan dengan gaji karyawan, sehingga nanti bekerja sendiri yang dapat menentukan kompensasi yang akan diterima pada masa tua. Yang selanjutnya ada kelemahan. Yang pertama ada resiko hanya ditanggung oleh perusahaan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Merupakan program yang sulit dikelola dari sisi administratifnya. Yang selanjutnya ada jenis dan dana pensiun. Ada 4 jenis. Yang pertama ada pensiun normal. Di Indonesia umumnya perusahaan memiliki kebijakan jika masa pensiun rata-rata seorang ada pada usia 55 tahun dan 60 tahun pada profesi tertentu. Yang kedua ada pensiun dipercepat. Merupakan kebijakan yang dilakukan perusahaan jika menginginkan pengurangan karyawan. Yang ketiga ada pensiun ditunda. Dilakukan atas permintaan karyawan, bukan karena usia pensiun, namun karyawan tersebut berhenti bekerja sehingga dana pensiun miliknya akan baru keluar pada masa umur karyawan ini telah memasuki masa pensiun. Yang terakhir ada pensiun cacat. Diberikan bagi karyawan yang mengalami kecelakaan atau dianggap tidak mampu dipekerjakan seperti sedia kala. Dana ini bisa diambil meskipun umurnya belum memenuhi masa pensiun. Yang selanjutnya ada program dana pensiun, yaitu ada Definite Benefit Plan. Bisa disebut program pensiun manfaat pasti, yang dimana baik perusahaan dan karyawan memiliki perjanjian bersama. Uang pensiun yang ada akan dipotong dari gaji karyawan selama masih bekerja serta dana dari perusahaan. Yang kedua ada Definite Contribution Plan. Berbeda dengan program pensiun sebelumnya, program yang satu ini lebih menguntungkan perusahaan secara prosesnya kedua belah pihak harus membayar beberapa persen di setiap bulannya, lalu nanti akan dikembalikan kepada karyawan setelah masa kerja berakhir. Yang materi yang kedua ada kartu plastik, yaitu pengertian kartu plastik merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang diinginkannya di tempat-tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit atau merchant. Kartu plastik juga dapat diartikan sebagai salah satu fasilitas dari perbankan yang memudahkan transaksi nasabah. Jenis-jenis kartu plastik berdasarkan fungsinya. 1. Credit card. Kartu kredit adalah jenis kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa, di mana pelunasan atau pembayaran kembali dapat dilakukan dengan sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah minimum tertentu. Yang kedua ada charge card.
Charge card adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran suatu transaksi jual beli barang atau jasa di mana nasabah harus membayar kembali seluruh tagihan secara penuh pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan atau tanpa biaya tambahan. Yang ketiga ada debit card. Debit card berbeda dengan kedua kartu plastik yang telah disebutkan di atas. Pembayaran atas transaksi jual beli barang atau jasa dengan menggunakan kartu debit ini pada prinsipnya merupakan transaksi tunai dengan tidak menggunakan uang tunai, akan tetapi pelunasannya atau pembayarannya dilakukan dengan cara mendebit atau mengurangi secara langsung saldo rekening simpanan pemegang kartu yang bersangkutan dan dalam waktu yang sama mengkredit rekening penjualan atau merchant sebesar jumlah nilai transaksi pada bank penerbit atau pengelola. Yang keempat ada cash credit. Cash card pada dasarnya adalah kartu yang memungkinkan pemegang kartu untuk menarik uang tunai baik langsung pada kasir maupun melalui ATM bank tertentu yang biasanya tersebar di tempat-tempat strategi, misalnya di hotel, pusat-pusat perbelanjaan, dan wilayah perkantoran. Yang kedua ada berdasarkan wilayah berlakunya. Yang pertama ada kredit nasional. Kredit nasional merupakan kartu plastik yang hanya berlaku dan dapat digunakan di suatu wilayah tertentu saja. Misalnya Indonesia. Ya, kartu kredit nasional adalah kartu yang dapat digunakan dan berlaku sebagai alat pembayaran internasional. Kartu kredit internasional yang dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi di berbagai tempat di dunia adalah sebagai berikut. Visa. Visa adalah kartu kredit internasional yang dimiliki oleh perusahaan kartu Visa internasional. Yang B ada Mastercard. Kartu kredit ini dimiliki oleh Mastercard internasional dan beroperasi berdasarkan lisensi dari Mastercard internasional. Yang C ada Diners Club. Diners Club dimiliki oleh Citicorp. Cara operasinya dilakukan dengan cara mendirikan subsidiary atau dengan cara franchise. Yang D ada Carte Blanche. Kartu ini juga dimiliki oleh Citicorp dan beroperasi persis sama dengan Diners Club, yaitu dengan membentuk subsidiary atau dengan franchise. Yang E ada American Express. Kartu kredit ini dimiliki oleh American Express Travel Related Service Incorporated dan beroperasi dengan mendirikan subsidiary. American Express ini pada prinsipnya adalah charge card, namun dapat memberikan fasilitas kredit lain kepada pemegang kartu.